فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: wal imanu bil qadar, dan beriman dengan takdir. Hadzal ruknus sadis, al imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun yang keenam ini adalah beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Al-qadar huwa taqdirullah azza wa jalla lil asya'. Qadar artinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Wa qad kataballah maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Dan Allah telah menulis takdir segala sesuatu jauh sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawat, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semuanya sudah ada di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah. Qauluhu khairihi wa syarrih, ucapan beliau yang baik maupun yang buruk. Amma wasful qadari bil khair fal amru fihi zahir. Adapun pensifatan takdir dengan kebaikan, maka ini jelas. Ya, takdir dari Allah, perbuatan dari Allah jelas baik. Fal amru fihi zahir wa amma wasful qadari bisyarr. Adapun penamaan takdir dengan jelek, ada takdir yang jelek. Bagaimana mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang jelek? Kenapa enggak yang bagus saja yang Allah takdirkan? Fal muradu bihi syarrul maqdur. Yang dimaukan adalah kejelekan yang ditakdirkannya, bukan perbuatan Allah ketika menakdirkan itu yang jelek. Tapi makdur, objeknya itu yang dirasa apa ini? Jelek. Adapun perbuatan Allahnya, takdirnya, ini apa? Semuanya pasti baik. La syarral qadar, bukan takdirnya yang jelek, tapi objeknya, makdurnya. Alladzi huwa fi'lullah, yang mana dia itu adalah merupakan perbuatan Allah, ini enggak ada kejelekan. Mau yang dirasakan hamba itu jelek, maka perbuatan Allah tetap apa? Baik. Ketika Allah menakdirkan seorang untuk miskin atau sakit yang dirasa mereka tidak enak, itu tetap merupakan perbuatan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan itu untuk kita. Fa in fa'alallah fa inna fi'lallah laisa fihi syarr, dikarenakan semua perbuatan Allah azza wa jalla tidak ada kejelekan padanya. Kullu af'alihi khairun wa hikmah, semua perbuatan Allah adalah kebaikan dan mengandung hikmah. Lakin syarr fi maf'ulatihi wa maqduratih, akan tetapi pada apa yang Allah takdirkan itu yang dikatakan jelek. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu, bukan perbuatan Allahnya ketika menakdirkan itu dikatakan jelek. Fasyarruhuna bi'tibaril maqdur wal maf'ul, sehingga yang dianggap jelek di sini adalah dilihat dari sisi maqdur dan maf'ulnya. Amma bi'tibaril fi'il fala, adapun dilihat dari sisi fi'ilnya, perbuatannya, maka tidak ada yang jelek. Bahkan ketika Allah SWT menciptakan iblis sekalipun, atau bahkan ketika Allah menjadikan Abu Thalib kafir sekalipun, itu tetap perbuatan yang baik bagi siapa? Allah SWT. Nah, meskipun objek takdirnya itu yang dikatakan apa? Jelek. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laisa ilaik. Oleh karena itu Nabi mengatakan, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Karena semua perbuatan Allah itu pasti baik dan mengandung apa? Hikmah. Famasalan, contoh. Nahnu najidu fil makhluqat al-maqdurat syarran. Kita dapati pada makhluk dan pada objek takdirnya itu kejelekan.
Fa fihal hayat wal aqarib, padanya ada ular, padanya ada kalajengking, wasiba binatang buas, wal amrad wal faqr, penyakit dan kefakiran, wal jazb dan kekeringan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal ini. Ini semuanya yang jelek. Wa kullu hadhihi binisbati lil insani syarr. Semua ini ditinjau dari sudut manusia, ini apa? Jelek. Enggak ada yang suka itu semua, enggak ada yang suka penyakit, enggak ada yang suka kefakiran, enggak ada yang suka kekeringan dan yang semisalnya. Li'annaha la tulaimuh, dikarenakan itu semua kondisi yang tidak sesuai dengan dia. Dia tidak menyukai kondisi seperti itu. Wa fiha aidan al-ma'asi wal fujur wal kufr wal fusuq wal qatl wa ghairi dzalik. Padanya juga terdapat kemaksiatan, kefajiran, kejahatan, kekufuran, kefasikan, pembunuhan dan yang semisalnya. Ini kan semuanya jelek. Wa kullu hadza syarr, semua ini jelek. Lakin bi'tibari nisbatiha ila Allah ya khair. Tapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini semuanya baik. Ketika Allah menakdirkan adanya pembunuhan, adanya kekufuran di muka bumi, maka ini semuanya adalah baik. Ditinjau dari perbuatannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah menakdirkannya tanpa mengandung apa ini? Hikmah di balik itu semua. Li'anna Allah azza wa jalla lam yuqaddirha illa li hikmatin balighatin 'azimah. Dikarenakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut kecuali untuk sebuah hikmah yang sangat dalam, yang sangat mulia. Arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilaha. Yang tahu ya tahu hikmahnya, yang tidak tahu tidak jadi masalah. Ada yang tahu sebagian hikmahnya, ada yang tidak tahu. Nah, wa ala hadza, maka kalau begitu yajibu an ta'rif, maka wajib kamu ketahui anna syarral ladzi wusifa bihil qadar, bahwasanya kejelekan yang dengannya disifati takdir Allah itu innama huwa bi'tibaril maqdurat wal maf'ulat, hanyalah ditinjau dari objek takdirnya dan maf'ulnya, la bi'tibarit taqdir alladzi huwa taqdirullahi wa fi'luhu, bukan dari tinjauan takdir yang mana itu adalah perbuatan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuannya Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya dari perbuatan Allah, maka ini semuanya adalah kebaikan, murni kebaikan. Tidak ada kejelekan sedikit pun padanya. Wasyarru laisa ilaik, kata Nabi. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Nah, adapun dari sudut pandang manusia, maka bisa jadi perkara yang Allah takdirkan itu dianggap apa ini? Jelek. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.